Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak, kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar segera diberikan kemudahan pemahaman dalam materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, tolong dipersiapkan alat tulisnya dan buku tema 3-nya, 5C. Materi kita hari ini adalah tentang sistem dan cara kerja organ pencernaan pada manusia. Dan yang kedua, kita membahas tentang iklan. Dan tujuan pembelajarannya, pertama, siswa mampu memahami sistem dan cara kerja organ pencernaan pada manusia. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara membuat iklan. Sekarang kita bahas materi yang pertama, sistem dan cara kerja organ pencernaan pada manusia. Silakan dibuka halaman 12 dan 13. Sistem pencernaan manusia berupa saluran cerna yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu ada hati dan pankreas yang menghasilkan enzim. Itu enzim yang akan digunakan pada lambung untuk membantu pencernaannya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar 1.10 organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, rongga mulut. Proses pencernaan terjadi di rongga mulut yang terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut, proses pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap tubuh. Secara mekanis, makanan dikunyah oleh gigi dibantu oleh lidah agar terkunyah semuanya, dan secara kimiawi, makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Kemudian masuk ke kerongkongan. Setelah proses kerongkongan, kemudian akan masuk ke dalam lambung, usus halus, usus besar, dan setelah selesai di usus besar akan keluar melalui anus. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, Tolong diabaikan kemarin kan musiknya kita ya. sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan.
karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Bagaimana? Maaf ya, tolong musiknya diabaikan dulu. Dan jika sudah memahami tugas yang telah berikan, sekarang kita masuk ke tugas, yaitu tuliskan fungsi dari organ-organ pencernaan dalam tabel pada halaman 13. Nah, ini adalah tugas pertama kalian. Tuliskan fungsi dari organ pencernaan dalam tabel berikut ini. Ada 9 tabel, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, pankreas, dan kandung empedu. Boleh dikerjakan pada buku paket atau pada buku tulis, dan jika dikerjakan pada buku tulis silakan disalin. Ustadz ingin kelas 5 sudah terbiasa menggunakan pulpen ya, jadi dibiasakan menggunakan alat tulis pulpen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu iklan. Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas melalui suatu media. Iklan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian masyarakat. Jadi, tujuan iklan yaitu untuk membujuk masyarakat, mengajak si penerima informasi yaitu masyarakat untuk melakukan hal yang ditawarkan dari si pembuat iklan. Dan contohnya di sini pada gambar 1.15, baliho biasanya ditemui di pinggir jalan yang ramai. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Fungsi iklan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat komersial atau sebagai non-komersial. Iklan komersial berfungsi untuk memperkenalkan suatu produk
dan menarik perhatian masyarakat agar mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Produk dapat berupa barang atau jasa. Iklan non-komersial berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya pengumuman program pemerintah. Bahasa iklan. Agar dapat menarik perhatian masyarakat, iklan memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa mudah dimengerti dan menarik. Nah, kalau sudah memahami tentang iklan, dan ada satu tambahan lagi, jika kita mendengar atau membaca kalimat iklan, kita tentu akan tertarik karena bahasa yang digunakan itu bersifat merayu, membujuk, mengajak, serta menganjurkan. Ini salah satu tambahan. Jadi di dalam kalimat iklan itu tuh ada rayuan, ada bujukan, ada ajakan yang menggiurkan, yang menganjurkan. Jadi kalian akan tertarik terhadap iklan tersebut. Selanjutnya, tugas pada halaman 17, jawablah pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Apa tujuan pembuatan iklan? Di manakah iklan bisa ditemui? Bagaimana ciri-ciri bahasa iklan? Dan apa fungsi iklan? Apa saja fungsi iklan? Dikerjakan di buku tulis atau di buku paket. Jangan lupa menggunakan pulpen. Nah, itu aja. Selanjutnya, Ustadz cukupkan. Materi kita hanya 2, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia dan iklan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.